Halo sahabat pendidikan, apa Anda seorang guru? Anda seorang pengajar muda? Sedang bingung untuk melanjutkan studi dan meningkatkan keterampilan mengajar Anda? Saya punya jawabannya. Magister Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Saya salah satu mahasiswa di Magister Teknologi Pendidikan, di mana nantinya setelah lulus dan selesai melaksanakan perkuliahan, mahasiswa akan mendapatkan gelar MPD. Selama proses perkuliahan, kita tidak hanya mempelajari bagaimana cara mengajar, tetapi juga mempelajari bagaimana teori dari pembelajaran itu sendiri. Selain itu, kita juga belajar bagaimana membuat media, bagaimana menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Di salah satu mata kuliah yang diajarkan, terdapat mata kuliah teori belajar dan konsep mengajar. Pada mata kuliah ini, kita mempelajari tentang bagaimana dasar dari proses pembelajaran dan juga bagaimana konsep mengajar berdasarkan teori-teori yang telah disesuaikan dan juga diambil dari para ahli, seperti itu. Pada salah satu topik yang diajarkan pada mata kuliah ini, kita juga akan membahas tentang teori behaviorisme. Menurut saya teori ini cukup menarik sebab di kalangan pendidikan juga pengajaran, teori ini sangat dan masih sering ditemukan dalam proses pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun perilaku-perilaku di lingkungan kerja yang tujuannya adalah untuk membentuk suatu pembiasaan perilaku agar mencapai sikap tertentu. Pada topik ini kami membahas tentang classical conditioning dan juga reinforcement dan punishment. Kita akan coba melihat perbedaan dari kedua teori ini dan apa saja pembedanya dari masing-masing teori yang disebutkan. Pertama yang akan dibahas adalah tentang teori behaviorisme. Teori ini diperkenalkan oleh John B. Watson pada abad ke-20. Teori ini menekankan bahwa perilaku merupakan hasil dari belajar yang terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut pandangan behavioris, proses mental internal seperti pikiran, emosi, dan persepsi tidak harus menjadi fokus utama dalam memahami perilaku. Dalam proses pembelajaran, teori behaviorisme menekankan pada pentingnya pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan. Proses pembelajaran dapat terjadi melalui proses asosiasi, penguatan, dan juga conditioning. Selanjutnya, ada teori classical conditioning yang diperkenalkan oleh John Pavlov. Beliau ini merupakan seorang psikolog dari Rusia yang meneliti sikap behaviorisme dengan metode classical conditioning. Nah, penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk mengubah suatu perilaku maladaptif menjadi perilaku yang adaptif atau sesuai dengan hal-hal yang diharapkan, yang pastinya baik, seperti itu. Pada proses penelitiannya, Pavlov menggunakan simulasi dari seekor anjing. Seperti yang kita lihat pada gambar, di gambar pertama yaitu ada seekor anjing yang apabila diberikan makanan, air liurnya akan keluar. Kemudian, pada saat anjing diberikan stimulus berupa lonceng, tidak terdapat air liur karena tidak ada respon gairah untuk makan. Yang dibunyikan tidak terjadi sebuah peristiwa baru. Tetapi pada saat lonceng itu diberikan bersamaan dengan datangnya makanan, hasilnya adalah pada saat hanya lonceng yang dibunyikan, nah ini prosesnya secara terus-menerus ya. Pada saat lonceng saja yang dibunyikan, hasilnya adalah anjing tersebut akan mengeluarkan liur walaupun tidak diberikan makanan. Nah, proses ini disimpulkan oleh Pavlov berarti bahwa terjadi perubahan perilaku. Seekor anjing diberikan stimulus, itu akan terjadi perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, untuk di kelas ada contoh tindakan behaviorisme yang mungkin kita sering lakukan ya. Nah, jadi contoh kegiatan ini adalah di mana tujuannya untuk membuat asosiasi antara satu stimulus yang bersyarat dengan respons yang diharapkan. Contoh, misalnya
pada saat pulang sekolah ataupun mau masuk sekolah, kita biasanya akan terngiang-ngiang dengan yang namanya bel sekolah. Nah, itu bentuk respons dari tindakan behaviorisme classical conditioning. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan coba membahas model yang lain, yaitu adalah teori behaviorisme operant conditioning. Adalah bentuk pembelajaran yang melibatkan modifikasi perilaku melalui penggunaan reinforcement dan juga punishment. Reinforcement itu melibatkan proses penguatan perilaku dengan memberikan konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Sementara punishment merupakan pelibatan pemberian konsekuensi yang mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tersebut lagi. Di dalam teorinya, Skinner ya itu menggunakan teori positif negatif untuk reinforcement dan juga punishment. Untuk teori reinforcement yang positif, di mana dia menambahkan sesuatu untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Reinforcement negatif adalah mengurangi sesuatu untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Sementara positive punishment adalah menambahkan sesuatu untuk mengurangi perilaku, dan negative punishment mengurangi sesuatu untuk mengurangi perilaku. Ya, jadi seperti itu analoginya. Nah, faktanya Skinner ini juga melakukan kegiatan eksperimennya itu menggunakan tikus. Nah, kemudian jadi apa sih perbedaannya kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa conditioning klasik itu fokusnya pada asosiasi antara stimulus yang tidak bersyarat dengan stimulus yang bersyarat. Nah, contohnya adalah eksperimen Pavlov dengan anjing, di mana anjing belajar untuk mengaitkan bunyi lonceng, stimulus yang tidak bersyarat, dengan makanan, stimulus yang bersyarat. Jadi kalau lonceng dibunyikan, pasti dia dapat makanan. Sementara conditioning operant itu lebih berkaitan dengan asosiasi antara perilaku, respon, dengan konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya adalah teori Skinner di mana perilaku diperkuat atau dihukum sesuai dengan konsekuensinya. Nah, conditioning klasik responsnya itu terjadi otomatis, tidak disengaja, sementara conditioning operant responnya terjadi secara sukarela dan sadar. Terima kasih dan kita tunggu di Universitas Pelita Harapan.